Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas dari eh, Big Data, yaitu tugas MapReduce. Jadi, izin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dava Maulana Biarsa dengan NPM akhir 98. Perkenalkan, nama saya Reddy Hilmi Maulana Putra dengan NPM akhir 83. Perkenalkan nama saya Muhammad Maulana Yusuf dengan MPM akhir 94. Lalu yang terakhir ada saya Sigit Triyono dengan NPM akhir 71. Oke, di sini awal-awal kita masuk ke dokernya. Kita eh, langsung ketik code-nya ini. Jadi Docker Hadoop. Jadi kita cek kontainernya apakah semua berjalan. Di sini kalau berjalan langsung centang semua. Dan yang kedua langsung masukkan semua file yang ingin kita olah. Jadi di sini kita Docker temperatur data ini kan ada errornya dan di sini udah dibenerin di Notepad. Dan yang untuk Java temperatur mapper Java ini semuanya itu mengikuti code saja. Dan di sini ada tambahan identity mapper Java. Ini tuh tambahannya karena uh, identity mapper ini digunakan di job 2 karena kita ingin mengubah output dari job satu tanpa mengubahnya. Tanpa identity mapper, Hadoop akan menggunakan mapper default yang membaca offset file sebagai key yang akan menyebarkan error. Dan untuk yang selanjutnya, final reduce ini sesuai sama code-nya yang diberi sama dosennya. Dan di sini kalau udah successful semua, langsung lanjut lagi ke sini. Ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk perintah pertama itu ada docker execute name node slash bin slash bash yang digunakan untuk memasukkan ke dalam kontainer docker bernama name node dalam mode interaktif. Setelah masuk, kemudian ada perintah hdfs dfs mkdir p slash temperature dijalankan untuk membuat direktori slash temperature di dalam Hadoop di distribute file sistem HDFS, di mana opsi P memastikan direktori dibuat jika belum ada. Kemudian perintah HDFS, DFS, put slash temperature underscore data dot txt slash temperature slash digunakan untuk mengunggah file ke dalam HDFS, tetapi gagal dengan error no such file or directory, yang menunjukkan bahwa file tidak ditemukan di dalam kontainer. Percobaan berikutnya eh, ada nah, dfs dfs put slash root temperature underscore data dot txt slash temperature slash, yang berfungsi untuk memastikan lokasi file benar, tetapi muncul log tambahan dari SASL atau Simple Authentication and Security Layer yang menyatakan bahwa localhost dan remote host tidak dianggap trusted. Ini bukan error, melainkan informasi dari mekanisme keamanan DDFS. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dipastikan bahwa file temperature underscore data dot txt benar-benar ada dalam kontainer dengan menjalankan ls l slash root slash temperature underscore data dot txt, serta memastikan bahwa DFS dalam keadaan berjalan dengan HDFS, DFS, LS, slash. Jika masih mengalami kendala transfer, bisa jadi ada masalah autentikasi terkait SASL yang perlu diperiksa dalam konfigurasi core site.xml dan HDFS site XML. Untuk debugging lebih lanjut, perintah DFS put d
DFS client.log.level sama dengan debug /root /temperature underscore data .txt /temperature dapat digunakan untuk menampilkan log yang lebih detail. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Saya lanjutkan. Jadi untuk yang Java kelas 4, Hadoop kelas 4 itu kita menggunakan proses pembuatan jar untuk analisis temperatur dengan Hadoop MapReduce. Jadi perintah itu kita mengompilasi 5 file Java yang terdiri dari mapper, reducer, dan driver dalam program MapReduce. Untuk yang kelas pad Hadoop kelas pad itu digunakan untuk memastikan bahwa semua dependensi Hadoop tersedia saat proses kompilasi. Dan untuk jar CVF temperatur analisis jar itu kita membuat file jar baru dan juga untuk yang V itu menampilkan daftar file yang dimasukkan. Untuk yang F menentukan nama file output dengan temperatur analisis jar. Semua file kelas yang telah dikompilasi, dikompres dan dimasukkan ke dalam file jar. Dan untuk output yang dihasilkan adalah added manifest, di mana manifest ditambahkan sebagai metadata dalam jar, dan juga untuk setiap kelas ini dikompresi dengan tingkat kompresi tertentu untuk efisiensi penyimpanan. Dan untuk selanjutnya ada Hadoop jar temperatur analysis jar dan input pad output pad itu kita menggunakan file jar dalam Hadoop. Artinya adalah untuk input pad itu lokasi dataset temperatur di HDFS dan juga untuk output pad itu adalah lokasi output hasil analisis. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang terakhir ada menjalankan proses MapReduce. Nah, proses MapReduce ini dijalanin dengan perintah Hadoop jar temperatur analysis.jar dan lain-lain itu. Kita akan jalanin MapReduce pakai file temperatur driver Java yang udah di-upload teman saya tadi. Nah, di sini Hadoop akan bacain dataset suhu yang ada di temperatur tadi di file temperatur strip data.txt. Nah, job pertama akan menghitung suhu rata-rata per buoy dan menyimpan hasilnya di temperatur output 1. Kemudian, hasil dari job 1 akan diproses oleh job 2 untuk menghitung suhu rata-rata global dan hasil akhirnya akan disimpan di temperatur output 2. Eh, ke bawah kita lihat hasil job 1. Di sini kan bisa dilihat kalau apa namanya MapReduce-nya benar-benar bekerja dan identity mappernya berhasil. Nah, setelah job 1 selesai, kita bisa ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Setelah job 1 selesai, kita bisa melihat hasilnya dengan perintah HDFS, DFS, strip cat, temperatur output 1 part R0000 itu. Nah, bisa dilihat kalau hasilnya itu nunjukin bahwa buoy 1 memiliki suhu rata-rata 13,27 4,999. Lalu untuk buoy 2 itu rata-ratanya 11,375. Lalu untuk melihat hasil dari job 2 atau suhu rata-rata global, itu bisa dilihat di HDFS, DFS, strip cat, temperatur output 2 part R0000 dan menunjukkan bahwa hasil dari global average temperaturnya adalah 12,325. Nah, dengan proses ini kita berhasil memanfaatkan Hadoop MapReduce untuk menghitung suhu rata-rata per buoy dan suhu rata-rata global. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.